Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, di sini saya mencoba berbagi tentang bagaimana cara membuat media pembelajaran untuk menanamkan konsep kepada siswa tentang grafik fungsi kuadrat, yaitu khusus tentang pengaruh koefisien X kuadrat, koefisien X, dan nilai C atau nilai A, B, C, pengaruh perubahan nilai A, B, C terhadap bentuk dari grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya. Ini saya share screen dulu, Bapak Ibu. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, bentuknya adalah seperti ini Bapak Ibu Guru yang telah saya buat di dalam aplikasi GeoGebra. GeoGebra yang saya pakai adalah yang GeoGebra klasik 5 ya. Jadi seperti ini. Jadi nanti ini mudah dipakai atau digunakan untuk menanamkan konsep pada siswa tentang bagaimana perubahan nilai A, B, C ini akan berpengaruh pada grafik fungsi kuadrat. Jadi siswa tinggal mengamati dan menyimpulkan. Contohnya misalkan begini Bapak Ibu. Jadi di sini saya tuliskan Y sama dengan AI kuadrat plus BX plus C. Ini merupakan rumus fungsinya ya. Kemudian ini rumus fungsi yang mana nanti nilai A, B, dan C ini tergantung dari nilai-nilai yang kita masukkan di dalam kotak ini ya. Jadi ini sudah saya sediakan kotaknya, ini kotak A, ini B, dan C. Kemudian ini adalah kotak animasi. Jadi begitu kita klik ini, maka grafik akan bergerak dan siswa akan mengamati. Jadi saya cobakan di sini ya Bapak Ibu ya. Ini saya animasikan nilai A ya. Nilai A saya klik. Nah, di sini grafiknya adalah bentuknya berubah ya. Jadi kalau dia terbuka ke atas, ini artinya nilai A-nya itu positif. Ini bisa siswa mengamati ya, atau mengamati yang ini. Jadi kalau negatif, dia akan terbuka ke bawah seperti itu. Ya, nah ini. Kemudian B dan C-nya tetap ya. Jadi seperti ini. Sehingga siswa bisa menyimpulkan, oh kalau A-nya ke atas, terbuka ke atas berarti dia positif ya. Kalau A-nya terbuka ke bawah berarti, kalau A-nya negatif berarti grafiknya terbuka ke bawah. Nah sekarang saya stop ya. Nah berhenti ini ya, tidak beranimasi. Sekarang kita coba yang dirubah ada nilai B ya. Nilai B-nya saya rubah ini. Nah, ternyata perubahan nilai B akan menghasilkan grafik gerak-grafik seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini. Jadi pusatnya ini ikut berubah ya ke sana. Ini B. Kita stop. Nah, cara stop kita klik dengan ini, tombol stop kita klik. Nah, ini. Kemudian kita coba animasi C ya. Bagaimana kalau C-nya yang berubah? Nah, ternyata perubahan nilai C ini berpengaruh pada titik potong grafik dengan sumbu Y ya. Jadi kalau misalkan C-nya itu kita lihat ya, ini masih ke bawah, kita lihat kalau C-nya itu adalah satu misalkan ya, maka titik potong grafik dengan sumbu Y-nya itu adalah 1. Kita stop ya Bapak Ibu, kita coba ini kita isikan. Jadi kita tunjukkan pada anak-anak, misalkan ini C-nya dibuat 7 anak-anak atau 6 ya. Ini kemudian kita enter. Nah ternyata titik potong antara grafik dengan sumbu Y-nya adalah pada titik 0,6 ini Bapak Ibu ya. Misalkan lagi anak-anak, kita isi 4 ya, enter. Ternyata dia berpotongan di titik 0,4. Kemudian restart ini fungsinya, tombol restart ini fungsinya adalah titik awal ya, titik awal sebelum animasi. Jadi saya buat A1, B sama dengan 1, C sama dengan 1. Seperti ini. Ini saya tutorialkan untuk Bapak Ibu semuanya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke Bapak Ibu, sekarang kita menuju pada tampilan GeoGebra klasik 5 ya. Adalah tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada bidang koordinat sudah disediakan di sini. Sekarang kita buat judulnya dulu, yaitu judul rumus fungsinya seperti yang tampilan tadi ya. Nah, caranya membuat judul, membuat
teks ya, membuat teks. Ini ada tool-tool di sini Bapak Ibu, yang diklik adalah tool yang ini ya. Nah, ini diklik, klik, kemudian ini ada pilihan, kita ambil teks ini ya. Karena kita akan membuat teks di sini. Kemudian kita tuliskan. Di sini sudah ada untuk menuliskannya ya. Kita tuliskan, kita pakai latex formula ya. Kita centang latex formula karena nanti akan menyangkut rumus ya. Kemudian kita klik di sini, kita mulai mengetik di keyboard ya. Jadi Y sama dengan yaitu AX kuadrat. AX kuadrat. Nah, untuk mengetik atau memunculkan simbol kuadrat itu kita klik Shift dan 6. Sehingga muncul tanda seperti tanda petik ya, kemudian 2. Nah, ini akan muncul AX kuadrat. Kemudian ditambah X ya, ditambah BX ya, rumusnya gitu ya. BX ditambah C ya. Nah, ini adalah previewnya. Previewnya di sini. Ini adalah nanti tampilan kalau sudah di oke ya. Nah, tampilannya ini. Kemudian kita ingin memperbesar, kita klik kanan di sini ya, dekat dengan ini, tombol ini, kita klik kanan, kemudian kita klik yang ini, objek properties, kita klik. Ini adalah untuk menghias tulisan yang ada ya. Kemudian muncul kotak dialog seperti ini. Kita lihat teksnya ya, kita klik teks ini Bapak Ibu karena akan membesarkan tulisannya, itu kurang besar tulisannya ya. Nah, di sini ada serif, ini adalah jenis tulisannya, kemudian small, ini masih kecil. Kita klik di sini, kita buat medium aja ya. Nah, kemudian kita tebalkan tulisannya karena judul. Sudah selesai, oke. Kemudian kita beri warna ya Bapak Ibu, color. Ini kita beri warna. Backgroundnya misalkan kuning seperti tadi ya. Udah cukup seperti itu sudah. Udah oke. Udah seperti ini. Ini cara membuat judulnya. Kemudian yang kedua, kita ingin A, B, C ini berubah seraya dengan adanya perubahan yang sesuai dengan yang kita ketikkan pada text box. Nah, kalau sudah judul, kita buat yang pertama kali adalah slidernya. Jadi kita membuat slider A, B, dan C-nya ini, Bapak Ibu. Jadi yang awal kita buat slidernya. Membuat slider tetap pada select position, ini diklik ya. Nah, ini kemudian ada pilihan, kita pilih yang slider ya. Kita buat slidernya di sini misalkan atau di sini ya. Kita buat slidernya di sini. Kemudian name, nama slidernya yang A yang kita buat pertama kali A ya. Kemudian intervalnya kita buat minimal min 5, maksimal 5. Ini terserah Bapak Ibu, kalau min 10 dengan 10 boleh. Ini sementara ini aja ya, min 5 dan 5. Oke, maka muncul slidernya ya. Kemudian kita buat slider lagi, kita posisikan di sini slider B ya. Ini sudah ada B, kita klik, kemudian oke, ini ada, kemudian kita buat lagi slider C. Jadi ini slider ini fungsinya untuk merubah-rubah nilai ini ya, karena memang mengandung 3 parameter ya dalam persamaan itu. Oke, dah. Selesai. Kalau ingin memberi warna slidernya supaya itu beda tampilannya A, misalkan A ini kita objek propertiesnya ya kita buat colornya, misalkan colornya merah ya. Nah, yang B ini kita buat, kita klik kanan ya, kemudian objek propertiesnya itu colornya kita buat misalkan biru lah ya. Nah, yang C tetap ini aja. Dan untuk selanjutnya kita buat kotak ya, kotak untuk box untuk mengisi nilai-nilai ABC. Kita buat box B dulu ya. Kita tetap pada select position, diklik, kemudian kita pilih ini button ya, kita pilih input box dulu, input box kita pilih box ya. Box kita taruh di sini ya. Di sini. Nah, kemudian captionnya itu adalah di caption apa ya? A ya.
Captionnya adalah A ya. A kecil ya. Kemudian link objeknya adalah ini. A sama dengan 1 ya. Nah ini kemudian oke. Nah muncul ini text box ya. Text boxnya adalah A1 ya. Karena di sini menunjukkan 1. Jadi ini perwakilan dari ini Bapak Ibu. Nilai ini bisa ditampung di dalam text box ini. Kemudian ini terlalu panjang, kita klik kanan, kita betulkan pada objek propertiesnya ya, kemudian style, ini style stylenya kita klik ya, kemudian input box length, jadi panjangnya box kita buat misalkan panjangnya 5 lah ya, biar tidak terlalu panjang. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi sekarang text box lagi, input box, ini kita buat di sini, ini yang B ya, caption B, kemudian link objeknya harus di link dengan ini, B sama dengan 1 ya. Oke, ini juga sama langkahnya, klik kanan, objek properties, kemudian style, ini panjangnya dibuat 5 juga, biar imbang, kemudian oke. Kemudian kita buat lagi ya, text box lagi di sini ya, captionnya input box ya. Captionnya C, kemudian linknya ini diberi link C ya. Oke, nah ini. Kemudian ini di klik kanan objek properties, ini dijadikan 5 juga. Langkahnya sama. Oke. Sudah selesai ini ya. Input box-nya sudah dibuat ya. Nah, kalau sudah ini bisa diberi warna properties ya. Misalkan ini dibuat color-nya itu misalkan merah muda, yang ini misalkan hijau ya. Objek propertiesnya ini hijau. Yang ini misalkan biar lebih menarik, ini menjadi kuning ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah ini kita buat, Bapak Ibu kita buat di sini rumusnya ya. Ini kita buat rumusnya di input ini bawah ya, kita buat rumusnya dulu ya. Fungsi kuadratnya kita ketik Y sama dengan A X kuadrat. Nah, ini karena ini terkait dengan grafiknya ya, X kuadrat. Ingat kalau kuadrat itu shift 6 sehingga muncul seperti tanda petik, diketik 2 berarti nanti munculnya adalah X kuadrat. Kemudian ditambah BX ditambah C. Jadi ini fungsinya input ini untuk berhubungan dengan grafik yang akan kita jadikan pedoman ya, enter. Nah, di sini akan muncul di kolom algebra ini ya. Jadi seperti ini adalah simbol dari grafik fungsinya. Bapak Ibu. Sudah selesai, sekarang kita membuat tombol animasinya ya. Tombol animasi cara membuatnya ini tetap bermain di sini, select position ya. Kemudian kita klik yang button ya, button ini. Ini jadi tombol untuk animasi. Kita taruh di sini, kemudian di sini ada caption. Caption itu adalah judulnya, misalkan diberi judul seperti tadi yang sudah saya buat, animasi, misalkan A ya. Kemudian ini diisikan skripnya ya, skripnya, rumusnya. Jadi karena animasi, maka nulisnya nanti, perhatikan ini Bapak Ibu ya. Jadi nulisnya start animation itu ya. Kemudian kurung buka karena akan membuat animasi A ya, kurung tutup. Kemudian begitu kita menombol tombol animasi A ya, maka nanti B dan C harapannya harus berhenti ya, biar tidak bergerak juga. Maka ditulis start animation kurung buka B, false ya. Jadi B itu tidak boleh bergerak, false gagal ya. Kemudian enter, start, C-nya juga tidak boleh bergerak. Animation, kurung buka, C, false. Ya. Nah, kemudian kita oke.
maka akan muncul tombol ini ya, tombol animasi A. Kita coba ya Bapak Ibu, begitu ini diklik harus bergerak sesuai dengan A ya. Nah ini, mohon maaf ini disilang dulu, dia tidak mau ya. Nah ini dia bergerak ya, sesuai dengan A ini. Ini juga bergerak ya, ini A juga bergerak. Oke, berarti berhasil. Berhenti dulu. Sekarang kita buat tombol animasi B di sini ya. Caranya sama langkahnya. Ini select position kita klik ya. Kemudian kita klik button. Kita klik di sini. Maka muncul caption. Caption kita isi dengan judulnya animasi B ya. Kemudian scriptnya start animation kurung buka B karena B yang akan dianimasi. Kemudian ini harus berhenti untuk A dan C-nya ya. Animation A ya. False, koma false. Kurung tutup. Enter, start. Animation kurung buka C, koma false. Kurung tutup. Oke. Nah, kita coba animasi B ya. Nah, perhatikan ini ya, B-nya bergerak. Nah, seraya dengan diikuti gerakan grafik berarti sudah sukses ini. Tombol animasi B-nya ya. Kita hentikan, kita buat lagi button untuk yang C. Kita ketikkan di sini animasi ya. Animasi C. Oke. Kemudian scriptnya start animation kurung buka C kurung tutup enter start animation kurung buka A ini harus berhenti ya false kurung tutup enter start animation kurung buka B ya B, false. Oke, kita oke. Nah, kita coba kita tes. Kita klik animasi C, tombolnya klik. Nah, ini akan berjalan ya. C-nya berarti berhasil sudah. Udah, kita berhenti. Berhenti dulu. Nah, sekarang sudah selesai. Ini akan kita posisinya kita sejajarkan ya. Ini tidak bisa bergerak Bapak Ibu. Yang B ini nggak bisa bergerak, makanya ini harus ini kan nggak bisa bergerak, nggak bisa dipindah tempatnya posisi tombol ini. Kita cara menggerakkan posisi tombol ya Bapak Ibu. Fix objek dan absolute ini dihilangkan. Sehingga ini bisa ditombolkan di sini. Bisa dipindah. Ini C-nya juga demikian. Absolute dan fix objeknya kita pindah ke sini ya. Kemudian supaya menarik kita beri warna properti ya. Ini backgroundnya kita beri apa ya? Biru ya. Ini kita beri hijau objek propertinya. Kita beri ini biru, hijau, kuning lah. Yang C ini objek propertinya kita beri warna merah muda pink. Dan kemudian lanjut ini berhenti. Lanjut sekarang Bapak Ibu kita buat untuk stop ya biar enggak main di sini. Nanti ini kita hilangkan tampilannya ya. Kita hilangkan tampilannya. Ini kita cara menghilangkan tampilan ini caranya slider ini A. Kita menuju ke kotak algebra ini ya Bapak Ibu. Ini kita hilangkan birunya ini. Nah, dia akan hilang, B-nya juga, C-nya juga. Karena sudah terwakili di ini, animasi ini. Ya, jadi bersih tampilannya. Sekarang kita buat tombol untuk stop ya, untuk menyetop, untuk memberhentikan. Sama, kita buat button ya, di sini button. Button kita buat di sini ya.
Kita klik di sini, posisinya di sini, jadi kita klikkan di sini, kemudian captionnya, judulnya kita buat, yaitu apa? Stop ya, stop. Nah, kemudian skripnya bagaimana kalau stop? Yaitu skripnya sama, jadi start animation kurung, tapi false Bapak Ibu, false ya, karena gagal nggak boleh berjalan. Oke. Nah, kita coba ya, misalkan kita sedang menganimasi A, ya. Mohon maaf, ini di objeknya. Animasi A ya. Nah, ini kan bergerak. Kita ingin menghentikan, kita tinggal klik stop. Nah, animasi B bergerak. Kita ingin stop, stop. Nah, animasi C dia bergerak, ya. Kita ingin stop, tombol stop, nah, gitu. Kemudian satu lagi tombol restart. Jadi berangkat awalnya ya. Kita ketik lagi button lagi. Jadi main button terus Bapak Ibu. Restart ya. Restart. Jadi ini pergerakan awal atau mulainya ya. Kalau tadi berhentinya, ini sekarang mulainya restart. Atau di tombol mulai gitu enggak apa-apa. Mulai aja ya. Mulai. Mulai. Itu ya. Jadi mulainya nanti pada misalkan pada A1 B sama dengan 1 C sama dengan 1 ya. Jadi diketik aja A sama dengan 1 gitu. Enter A sama dengan 2. Ini suka-suka jenengan ya. Suka-suka kita terserah. Ini B ya. Baru. Ini B sama dengan 1 misalkan. C-nya juga sama dengan 1. Boleh nggak apa-apa ya. Ini B-nya sama dengan 1. Jadi sama. Oke. Nah ini. Dicoba ya, kita tombol mulai. Nah, mulainya di sini Bapak Ibu. Nah, jadi mulainya di A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1. Posisi grafiknya seperti ini. Dia memotong di titik 0,1 ya, parabolanya. Kita properti lagi, tombol stop, kita klik kanan, kemudian objek properties, kita beri color, colornya misalkan merah ya, kalau stop merah. Foregroundnya atau tulisannya kita beri putih ya. Dan kemudian yang mulai ini, yang mulai objek propertiesnya, colornya itu misalkan hitam, kemudian apa backgroundnya kita buat hijau ya. Dan kemudian ini tidak bisa dipindah, klik kanan, fix dan absolutnya diisi. Nah, seperti ini sudah selesai Bapak Ibu. Kemudian satu lagi ini ya, di bawahnya judul ini tadi dalam aplikasi saya ini ada ABC-nya supaya bisa berubah ya Bapak Ibu. Kita buatkan di sini text box ya, teks. Jadi di sini ya posisinya nanti. Kemudian latex formula ya. Kita ketik di sini. Ini tujuannya adalah agar ABC-nya berubah seperti yang ada pada animasi ya. Karena kalau ini tetap tidak berubah ABC-nya, cuma tulisan ABC gitu aja. Kita ketik Y sama dengan A-nya ya. A-nya jangan ditulis A tapi mencari di sini ya. Di objek ini ya. Ini objek, kemudian di sini ada tulisan A ya. Nah, ini kita ketik. Nanti ini A-nya ini berubah seraya dengan perubahan animasinya ya. Jadi nanti X pangkat 2 pangkat shift 6 kemudian 2 berarti X kuadrat itu simbolnya. Kemudian ditambah B-nya juga jangan diketik B tapi cari di objek ini. Ini ada huruf B nanti. Nah, ini ya. Kemudian X ditambah C. C-nya juga jangan diketik C tapi cari di objek sini ya. Di objek sini ini nanti ada C, tulisan C. Itu yang kita klikkan di sini. Nah, kemudian oke. Oke, ini tulisannya ini ya. Ini bisa ditulis di sinilah. Tulis di sini. Kemudian objek propertiesnya misalkan kita beri warna supaya menarik ya. Backgroundnya misalkan apa merah muda. Senengannya merah muda. Yang ungu aja. Nah ini.
Nah, kemudian teksnya itu dibuat medium ya, kemudian tebal. Nah, seperti ini. Sehingga ini berubah. Kalau yang ini kan hanya rumusnya. Oke, jadi ini bisa ditarik di sana, ini bisa ditarik di sini ya, di bawahnya sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita ingin mewarnai grafiknya, ini sudah selesai tombol-tombolnya, tinggal dimainkan. Kemudian ini diwarnai, misalkan biar menarik ya, biar siswa tambah seger, tambah senang. Ini diberi color, senang warna-warna Bapak Ibu ya. Jadi misalkan warnanya ungu, boleh. Opacity ini adalah untuk mengisi ini, tapi enggak sesuai ya. Kalau begini, ini sepertinya luas ya, luas dalam kurva, enggak usah sudah. Sudah selesai. Inilah cara membuat tombol-tombol untuk animasi A, B, dan C. Nah, coba kita mainkan. Nah, ya, ini tombol animasi A. Oke, seperti itu. Ini berubah terus, ya. Oke, stop. Animasi B. Nah, itu perubahannya seperti itu, ya. Terus stop. Animasi C. Animasi C, perubahannya seperti itu. Stop. Kemudian kalau mulai. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.